Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, segenap para orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah Masjid Jami' Al-Asyariyyah yang mudah-mudahan kita semua yang hadir selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kajian kita pada saat ini, izinkan terlebih dahulu kitab yang saya bawa ini adalah salah satu tulisan yang disusun oleh ulama kelahiran negeri Hadramaut, yaitu di Yaman Selatan. Beliau bernama Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi kalau bapak yang rutin baca ratib, kita ada Ratibul Abbas, ada Ratibul Haddad. Kalau Ratibul Abbas, kampungnya namanya Huraidah. Dari kota Tarim jaraknya perjalanan mobil 4 jam. Kalau Imam Haddad itu perjalanan cukup 15 menit sampai dari kota Tarim. Nah, ini beliau lahir di kampung namanya Al-Hawi. Jadi kisaran 6 atau 7 bulan yang lalu, alhamdulillah saya sempat berkunjung ke sana, berziarah ke kota Tarim. Karena memang iklim di sana itu ya cukup panas. Hanya orang-orang yang punya niat kuat bisa sampai ke sana. Kita perjalanan itu dari Jakarta ke lokasi Hadramaut di pesawat aja itu 15 jam. Ya, kita dari Jakarta ke Abu Dhabi 9 jam, transit sebentar, naik pesawat lagi ke Mesir. Dari Mesir, dari Abu Dhabi ke Mesir 3 jam, dari Abu Dhabi ke Seoul 3 jam. Nah, itu perjalanan kurang lebih 2 hari saja. Nah, dari kota Seoul ke kota Tarim itu kurang lebih 30 menit. Nah, ini Imam Haddad. Beliau lahir dalam keadaan buta. Beliau ini buta. Tapi semua kitab yang beliau tulis ini tersebar ke seluruh dunia. Jarak yang kita ngaji saat ini dengan wafatnya Imam Haddad itu udah mencapai 400 tahun yang lalu. Nah, ini kitab yang saya bawa halamannya cuma 40 lembar. Sehingga kata salafus saleh dari Sada Ali Ba'alawi, beliau katakan kitab ini yang dikasih judul Risalatul Mu'awanah, namanya Taksir Al-Imam Taksir Ihya Ulumuddin lil Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Jadi ini Imam Haddad mampu menyaring dan memeras kitab yang fenomenal ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kitabnya itu Ihya Ulumuddin. Makanya cukup bagi siapapun seorang muslim yang mempelajari kitab Risalatul Mu'awanah, itu adalah sebagai perbendaharaan buat diri dia, baik untuk dunia terlebih untuk akhiratnya. Jadi kita nanti baca kitab ini sama aja kita belajar kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Bapak pernah dengar ya? Ihya Ulumuddin itu kitab aslinya ada 4 jilid.
dicetak sama cetakan baru 3 tahun yang lalu dengan cetakan Darul Minhaj, dibuat 10 jilid. Itu harganya kurang lebih 3.700.000. Kalau yang 4 jilid, nah itu paling 350.000. Cetakannya Surabaya. Kemudian ini kitab, insya Allah yang saya akan sampaikan ini seputar masjid dan hal-hal yang berhubungan dengan masjid. Di antaranya itu ibadah di dalam masjid, ada yang namanya iktikaf. Nah, maka mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Bukan hanya sekedar kita mendengarkan dan juga memahami. Semoga Allah mudahkan lahir batin kita untuk menghidupkan syiar ajaran Islam yang dibawa leluhur kita salafus saleh. Al-Fatihah. Hadrati Sayyidina Qutbil Anfas Nabi Umar bin Abdul Rahman Al-Qattas, Syekh Ali bin Abdullah Baras, Wasidi Qutbil Irsyad Ubawdul Ibad wal Bilad, Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, Sayyidina Ahmad bin Zaid Al-Abshi, wa Sayyidina Umar Al-Habshi, Sayyidina Habib Al-Habib Hasan Al-Habib Salih bin Imam Abdullah bin Umar Al-Syatiri, wa huya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, wa Qiyad Muzammil wal Abdul Qadir Jilani bin Ma'li bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri, Al-Habib Rizal bin Ami bin Abdullah Jamalullah, wa Sayyid Habib Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Salih Idrus, والحبيب محمد رضا بن عمر بن عبد الله بن سلمى الطاس، وشيخنا ومن كاجي معاني رشدي، شيخنا شيخ محمد سعد بن أصول القرآن والسلسلتين، لأن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة، بأن الله يعيد علينا من بركاته ونوره وعلومه وكراماته وأسراره ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة، ولجميع والدينا ووالديكم وأهلنا وأهليكم وأولادنا وأولادكم وعامة المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa madana bi asrari wa a'ada alaina min barakati fid darain radhiyallahu ankum ila an qala wa alaika bitulil mukthi wa kathratil julusi fil masjidi biniyatil i'tikafi fa innal masajida buyutullahi wa ahabbul biqa'i ilayhi wa qad qala alaihi salatu wassalamu al masjidu baitu kulli taqiyyin wa qala alaihi salatu wassalamu idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil imani. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir ila akhir ayat. Bapak Ibu, ini ngaji ada orang nih kita nih, sahur masalahnya, kopinya tidak ada. Jadi yang mau merem apa dah, tapi kopinya dengerin. Gitu. Begini, sebagai mengawali bahasan ini, Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau katakan seperti ini: bagi setiap kita yang hendak keluar dari rumah menuju masjid, awal kalimat doa yang dibaca sama kita dari keluar rumah ke masjid
Bismillahi amantu billahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Itu tadi saat kita keluar dari pintu rumah, setan itu dari beberapa meter udah ngintipin kita, Pak. Dia ngintip, ngatur strategi, godain kita. Gimana caranya kita keluar dari rumah menuju masjid, ke masjidnya biar kagak jadi. Dibikin angop lah, dibikin linglung lah, dibikin perut melilit lah, iya kan? Udah rapi, udah rapi, tau-taunya pengen BAB. Pas BAB, lembongan masjid udah koma. Gue buka dah jemaah, sembahyang gue di sini. Kan ada yang gitu tuh. Itu sebenarnya emang udah rencana setannya begitu. Nah itu kata Rasulullah, setiap kita keluar rumah baca doa itu tuh, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu setan lari sejauh-jauhnya. Dia merasa badannya terbakar dengan berkat doa yang kita baca. Dari rumah kita datang ke masjid, kita datang di terasan masjid, ke kaki sejajar tuh. Di kaki sejajar nih kita. Kaki sejajar, ini udah di teras masjid tuh. Kata Imam Ghazali, fakhla na'laikal yusra, cabut kaki kiri dari sendal kiri. Cabut kaki kiri dari sendal kiri. Wado' rijlakal yusra, taruh kaki kiri ini di muka sendal kiri. Bapak, di kaki sama sendal-sendalnya berjejer nih, ya kan? Kita cabut nih sendal kiri kita, kaki kan copot tuh, sendal kan di situ tuh. Kita injak itu muka sendal kiri. Paham? Oke. Beres itu kata Imam Ghazali, cabut kaki kanan dari sendal kanannya. Pas dicabut dari kanan sendal kanan, injekin ke teras masjid. Paham Pak? Injekin ke teras masjid. Kalau udah injek ke teras masjid, baru injekin kaki sebelah kiri. Itu kita sering gak begitu? Oi, begitu gak? Belum. Itu kalau udah sejajar Bapak, kaki udah di teras, kan di pintu nih, ucapin kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma gfirli dhunubi wa ftahli abwaba rahmatika birahmatika ya arhamar rahim. Dipakai kan tadi? Kagak juga. Udah telat buru-buru. Hah? Sebagian. Jadi di depan itu, Allahumma ya Allah, salli berikanlah rahmatmu, wasallim berikanlah kesejahteraanmu ala Sayyidina Muhammadin, atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW, wa alihi dan juga keluarganya, wasahbi dan juga para sahabatnya, wasallim dengan kesejahteraanmu yang sempurna. Terus Allahumma ya Allah, ighfirli, mohon ampun kami kepadamu ya Allah, waftahli, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin, wa Allah yang maha penyayang dari sekian banyak yang memiliki kasih sayang. Kita masuk saja ya Pak, kita masuk, berdiri ngadap kiblat. Nah disitulah di saat kita berdiri, kaki
hidupkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Usalli sunnat tahiyatul masjidi rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 2 rakaat selesai tahiyatul masjid, barulah kita duduk dengan membaca kalimat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Ini duduk udah dia i'tikaf belum? Apa baru yang saya baca ini nanti? Mudah-mudahan ke masjid kalau niat i'tikaf bisa. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi. Saja pun niat beriktikaf di masjid ini, selama saya ada di masjid ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kembangin dikit. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu salah satu dikutip di dalam sebuah kitab namanya Mukhtarul Ahadits Syarif yang ditulis oleh Sayyidil Wali Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Sa'id. Rasulullah bersabda begini, Afdul biqa fil ardi masajiduha. Afdalul biqa fil ardi masajiduha wa syarrul biqa'i aswaquha. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya tempat di muka bumi yang dicipta oleh Allah adalah masjid, dan seburuk-buruknya tempat yang dicipta oleh Allah adalah pasar. Masjid dan pasar. Oke. Apa ini sebuah keistimewaan yang disebut dengan masjid? Masjid ini adalah sebuah kalimat yang disebut menunjukkan kata tempat. Dari awalan sajadah, yasjudu, sujudan, wa masjadan fa huwa sajidun, wa dzaka masjudun usjud la tasjud, masjidun masjidun. Bermula masjid itu diartikan tempat bersujud. Itu masjid. Nah, sementara ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari kota Mekah menuju Madinah, kurang lebih 7 hari 7 malam perjalanan beliau. Ketika beliau sampai ke dalam sebuah rumah sahabat yang dipilih menjadi tempat tinggal beliau atas petunjuk unta yang dikendali Rasulullah yang bernama Quswa, itu unta, itu Nabi tinggal dan menetap di rumah Sayyidina Jabir Al-Ansari. Itu Rasulullah. Di Madinah satu-satunya rumah yang bertingkat kayak ini masjid, namanya rumah Jabir. Rata-rata semuanya di kota Madinah dulu Yasrib rumahnya gak ada yang bertingkat. Ternyata ini rumahnya Jabir menyimpan sebuah sejarah yang begitu panjang. Itu Nabi tetap di situ. Nah, dalam waktu yang cukup lama Rasulullah di rumah Sayyidina Jabir, masjid yang pertama kali dibangun namanya Masjid Quba. Kemudian Masjid Nabawi yang kita kenal selama ini menjadi salah satu tempat terakhir jasad mulia Rasulullah ditaruh di kisaran Raudhah, yakni taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala
yang ada di kota Madinah. Secara dasar masjid itu digunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena ini masjid adalah salah satu tempat yang istimewa yang dipergunakan kaum muslimin dan muslimat dalam menghidupkan syiar-syiar ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang bisa menghidupkan masjid, yang bisa memakmurkan masjid, yang bisa mengundang keberkahan masjid, syarat utamanya man amana billah, mereka yang istiqomah beriman kepada Allah. Dia konsisten, dia istiqomah menghidupkan itu masjid sebagai sarana mengajak muslimin muslimat untuk menghidupkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya istilah orang-orang dulu bilang, kalau pengen berkah hidup, hidupin masjid. Kalau pengen rahmat Allah banyak, makmurkan masjid. Dengan cara apa? Berbagai macam aktivitas di dalam masjid yang dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Nah, Allah bawa ini kerangka satu paket di mana itu ada masjid, di situ ada ibadah namanya iktikaf. Ketika Allah berfirman, membimbing, membisikkan terhadap hambanya Ibrahim di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Udah mulai merem nih. Telat kita udah. Lagian udah mau lebaran sih merem banget. Ntar Idul Fitri pulas lagi. Sehat Pak ya? Emang kagak ada kopi doang ini. Biasanya mana kopi itu saya. Berkah Ramadan. Saya bilang, saya semenjak bangun pesantren, saya nggak mau menghidupkan tradisi habis subuh tidur, nggak pakai saya. Saya di pesantren itu sampai sekarang ba'da subuh kita pasaran. Jadi kalau dalam tradisi pesantren itu ada yang nyebut pesantren kilat, ada yang nyebut pasaran. Saya dulu kan memang alumni daerah Kulon, itu nyebutnya pasaran. Jadi ada 20 hari, ada 25 hari. Itu di pesantren saya bagi 4 kelas. Itu aktivitas dari ba'da subuh. Ba'da subuh kita nggak tidur. Ba'da subuh kita nggak tidur. Tapi saya survei berbagai macam pesantren, sedikit yang habis subuh di bulan suci Ramadan dia melek. Pasti rata-rata tidur. Itu ulama yang sepuh sekarang nih di Madinah, beliau ada namanya Sayyidil Walid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, punya kitab namanya Al-Manhajus Sawi. Beliau paling gak suka sama orang muslim ba'da subuh tidur. Sebab habis subuh tidur, mau Ramadan di luar Ramadan, kayak bapak kita dulu ngomong, rezeki lu kecaplok ayam. Iya kan? Rezeki kecaplok ayam. Itu kata Habib Zain bin Semit, rezeki materi. Orang tidur habis subuh, rezeki materinya dibikin seret dia. Gara-gara dia tidur habis subuh.
Tapi kalau tidurnya habis asar, itu rezeki rohaninya satu. Makanya tidur yang dianjurkan itu cuma dua. Tidur menjelang zuhur atau tidur habis zuhur sama tidur habis sholat isya. Ramadan rada bonus sedikit kan. Memang begadang mulu. Gitu ya Pak? Sehat betul kita. Masya Allah, pokoknya kalau udah isyraq atau syuruk kita mau tidur dikit mah gak apa-apa dah. Memang lagi masa Ramadan kan kayak begitu. Tapi kalau tidurnya habis subuh percis, jangan. Nomor barat masalahnya. Ntar gak kebagian kita belajar kenapa serentan rezeki ini kayak begitu. Begitu ya Pak? Lanjut. Merem baris sih jadi. Begitu jadi ceritanya. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami itu membuat sebuah janji dan perjanjian kepada hamba kami yang bernama Ibrahim dan Ismail. Antahira baitiyah. Ibrahim, kamu berangkat dari rumahmu itu menuju Mekah. Makanya ada bunyi ayat, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Renovasi itu Ka'bah, rapiin itu Ka'bah, lit-taifin. Nanti kalau Ka'bah udah rapi, bisa dipakai buat orang yang sholat, bisa dipakai buat orang yang ruku, bisa dipakai buat orang yang i'tikaf, bisa dipakai sama orang yang bersujud karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam rekam jejak sejarah, i'tikaf itu bukan syariat hanya umat Nabi Muhammad. Jauh sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, i'tikaf itu sudah dihidupkan oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kata Imam Syafi'i, yang disebut i'tikaf itu al-lubsu fil masjid bisyakhsin makhsusin bilayya. Diamnya kita di dalam masjid dengan niat yang khusus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk menetap di dalam masjid baik sebentar ataupun dalam waktu yang lama, itu pun sudah dinilai i'tikaf. Begitu ya Pak? Ya kayak Bapak nih, kalau ini bukan hari Ahad nih, subuh hari Senin, besok misalkan kelar subuh, Bapak doa selesai, duduk udah lagi zikir, niatnya i'tikaf. Kalian duduk doa selesai, salaman, Bapak pulang, pahala i'tikafnya udah ada. Walaupun duduknya cuma sebentar, itu i'tikaf. Nah, sekarang kita nanya, ketika syariat i'tikaf ini dihidupkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sebenarnya punya fungsi apaan? I'tikaf ini ajaran yang dibangun oleh Allah untuk para nabi dan rasulnya. Hikmahnya untuk di mana? Maka dikatakan, orang yang beriktikaf di dalam masjid, dia berhak menghidupkan aneka macam ibadah kepada Allah. Satu, dia hidupkan sholatnya. Sholatnya udah bukan 2 rakaat Pak. Minimal satu malam dia sampai pagi 200 rakaat. Kan keren banget itu. Tetangga kita sujud mulu. Masya Allah, 200 rakaat dia senang itu. Ketika ibadah sholat dia sukai, dia bawa senang, dia bawa bahagia, maka sholat yang dia hidupkan itu sebagai gerbang pembuka buat hati dia untuk menyambut rahmat dan berkah yang banyak dari Allah. Saya kasih tahu ke Bapak, ada salah satu rahasia Allah yang sampai sekarang kagak dibongkar.
hanya sekedar dikasih pemberitahuan saja. Kasih contoh, sholat 5 waktu, subuh berjamaah, masing-masing yang sholat dapat nilai pahala 27 kali lipat. Kira-kira kita dengar kabar pahala kayak begitu, senang apa enggak? Senang. Sekarang kita bandingin, Pak. Kalau 27 derajat, 27 kelipatan pahala yang besar dari Allah, dia bentukannya fisik, bentukannya barang. Allah berfirman, disampaikan oleh Rasulullah SAW, seolah-olah Nabi ngomongnya begini, siapa orang di antara umatku yang sholat berjamaah 5 waktu bersama imam sholatnya, maka masing-masing dari jamaah dapat hadiah dari Allah berupa 1 mobil Mercy seharga 1,5 miliar. Saya nanya, saya nyebutin pahala 27 kali lipat, ama pahala dapat 1 mobil Mercy. Kira-kira senengan 27 kali lipat apa 1 mobil Mercy? Normal dong? Betul gak? Normal dong? Benar gak? Ketika ini kita wujudkan pahala dalam bentukan mobil atau apartemen atau rumah mewah, 1 umat Nabi Muhammad dapat 1 rumah mewah berharga 2 miliar. Ini masjid penuh sama orang. Betul gak? Ukurannya kita ampek baik jamaah. Tapi ini kata Rasulullah, disimpan ini pahala. Kebaikan ini enggak Allah timbulkan. Rasulullah informasiin doang 27 kali lipat. Orang yang duduk iktikaf di masjid pahalanya sekian. Begitu doang kan? Maka hanya orang-orang yang beriman yang ngerti. Orang-orang yang beriman doangan yang paham betapa pentingnya iktikaf diam di dalam sebuah masjid. Maka aneka macam ibadah, sholat, baca Quran, kita zikir, kita sholawatan, atau kita ngobrol hangat seputar tentang perjalanan kehidupan beragama, atau membahas dalam satu kajian ilmu agama, itu bagian daripada syiar Islam kita untuk masyarakat yang sekelilingan dengan masjid-masjid kita. Nah, terus Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, ketika iktikaf itu perkara yang dianjurkan di setiap masjid kita menetap, anjuran beriktikaf itu lebih diistimewakan, lebih diutamakan fil ashril awakhir min Ramadan, yaitu di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang bersumberkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah suamiku ketika beliau menyambut 10 terakhir di bulan suci Ramadan, yujawiru, beliau beriktikaf di masjid yang terdekat. Kadangkala Nabi di Masjid Quba, kadangkala Nabi di Masjid Nabawi. Itu 10 terakhir menjelang Lebaran, beliau lebih banyak beriktikaf di dalam masjid. Nah, ini hari berapa ini? Hari berapa ini? Hari ke-20. Ntar malam start tuh. Dari habis Isya kita mulai terawih sampai datang waktu subuh. Apa yang mendorong Rasulullah sampai kayak begitu? Di 10 terakhir bulan suci Ramadan, maka di dalam riwayat yang sahih Nabi bersabda, Man qama lailatal qadri, Man qama lailatal qadri
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasulullah, siapa orang yang menghidupkan Ramadannya dalam rangka menyambut Lailatul Qadar 10 terakhir menjelang berlebaran, jaminan dari Rasulullah SAW, orang tersebut diampuni dosa dan kesalahannya, dan dosa dan kesalahannya itu 1 tahun yang lalu. Jadi kita punya dosa tahun yang lalu, salah tahun yang lalu, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kira-kira termasuk siap nih? Jangan pulang-pulang ya. Ayo begitu. Jangan pulang-pulang. Nabi itu rada-rada ngingetin kita juga. Kata Rasulullah, kalau udah 10 terakhir, beliau ingetin keluarganya. Terus wasyadda, beliau semangat. Terus wasyaddal mizar, beliau ikat itu tali sabuknya. Beliau ikat itu sarungnya supaya jangan didodorin mulu sama bininya. Nah, maka itu 10 terakhir Ramadan kudu banyak-banyak di dalam masjid. Nah, ini makanya kita kelarnya jangan pulang ya. Tidur di sini. Ya kan? Gitu ya Pak. Dan ini Ashurul Awakhir, hidupin dia sama kita. 10 terakhir bulan suci Ramadan. Terlepas malam genap ataupun malam ganjil, selama kita hidupkan itu Ashurul Awakhir, 10 terakhir bulan suci Ramadan menyambut kita berlebaran, mudah-mudahan itu menjadi awal gerbang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Mungkin di antara orang tua kita punya pengalaman 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu mengalami perjumpaan dengan Lailatul Qadar. Ketemu Lailatul Qadar itu dengan kondisi iman yang berbeda-beda, Pak. Dengan kondisi iman yang berbeda-beda. Ada yang sekedar sekelibatan, ada yang sekedar dia memperhatikan keadaan. Saya punya pengalaman yang sangat jauh berbeda dengan saya punya mertua tentang Lailatul Qadar. Mertua perempuan saya, kan saya punya mertua orang Aceh. Acehnya Aceh Tengah, mertua saya. Daerah Takengon, daerah namanya sukunya suku Gayo. Itu hampir setiap tahun emak mertua ketemu Lailatul Qadar. Hampir setiap tahun. Beliau pernah cerita dengan istri saya, pengalaman beliau itu pernah bangun jam 1:30 pagi menjelang sahur. Itu suasana nggak ada suara apapun. Ketika beliau terbangun, beliau buka jendela. Jadi rumah mertua saya itu Pak, temboknya kayu semua, karena suasana di sana lebih dingin dari puncak. Kayak dieng kan, dinginnya luar biasa. Itu buka jendela, dilihat sama mertua, semua puhunan pada rebah. Semua puhunan pada rebah. Jadi posisi dalam keadaan bersujud. Itu salah satu tanda yang sering diceritakan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, siapapun orang yang berjumpa dengan Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, siapapun yang berdoa di antara kalian, doa kalian aku jawab. Siapapun yang di antara kalian minta rezeki, rezeki kalian aku tanggung. Siapapun di antara kalian berjumpa Lailatul Qadar, kalian minta ampun kepada aku, kata Allah, dosa kalian aku ampuni. Berkahnya berjumpa dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah kasih lancar buat kita bisa ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal alamin. Kira-kira kita termasuk start ya Pak? Woi, start ya? Iya, start.
Jadi dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Nanti sahur ditanggung sama DKM. Ya kan? Nah, itu kalau kita udah mau hidupin kayak begitu, itu tanda kita dipilih sama Allah jadi orang yang siap menyambut Lailatul Qadar. Saya pernah bilang gini, Pak. Kita ini jadi seorang muslim, jangan ribet. Saya setiap nyampain ke orang-orang dekat saya, khususnya ke murid-murid saya bilang cuma begini, Pak. Rahasia kita jadi umat Nabi Muhammad sederhana. Saya sampaikan cuma 3. 1, jangan pernah buruk sangka. Titik udah. Baik buruk sangka kepada Allah atau buruk sangka kepada selain daripada Allah. Yang ada di dalam hati kita semuanya berbaik sangka. Insya Allah bisa ya Pak? Bisa ya? Jadi nggak curiga kayak orang. Dia nggak? Ada tetangga kelar subuh berenam, waduh semua pada naik mobil. Mau kemana itu dia? Aku tahu kalau ini ke Tanah Abang belanja orang. Kan bawanya usil kayak orang. Gak ada yang kayak begitu. Gak ada yang kayak begitu. Itu namanya azan. Berprasangka. Itu baru berprasangka, Pak. Rasulullah gak akan curi. Apalagi buruk sangka. Itu kita kasih hidup sehat. Hidup pengen sehat, hidup panjang umur, hidup pengen senang. Rumus pertamanya, jangan pernah berburuk sangka. Mau saudara, mau tetangga, mau teman, enjoy aja. Betul nggak? Kan enak begitu. Jadi kagak tapi nyesek kita hidup. Rada bahagia kita punya hidup. Betul Pak? Kira-kira bisa gak kita hidup begini? Harus bisa. Harus bisa. Kita malu sama Allah. Sholat rajin, Al-Quran berkali-kali khatam. Ini udah berapa kali khatam di sini? Hah? Banyak. Alhamdulillah. Udah 20 Ramadan 5 kali khatam kali ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang saya kalau ceritain begini ada malu juga. Ada Syarifah marganya Al-Haddad, umurnya baru 106 tahun. Tinggalnya di Pontianak. Itu beliau sehari baca Quran 5 kali khataman. 1 hari baca Quran 5 kali khataman. Namanya Syarifah An-Nisa Al-Haddad. Seneng banget kita dengar. Cuma saya tidak khatam-khatam. Masya Allah. Itu umur baru 106 tahun. Baru 106 tahun. Makanya normal melihat, kopinya masih normal ngedengar. Itu sekali baca Quran 1 hari bisa 5 kali khataman Quran. Apa yang menjadi rahasia beliau menjadi enak amal ibadah kepada Allah? Dia punya prinsip hidup. 1, nggak pernah berurusan sama orang. Enak aja udah. Gitu ya Pak? Seneng aja udah. Nah kalau udah buruk sangka sama siapapun dibuang-buangin. Kedua, kita pengen hidup enak, bawa bahagia sama bawa senang. Apapun keadaan kita hari ini yang kita terima, dibawa bahagia, dibawa senang. Dengan 2 modal utama yang dibangun oleh Imam Haddad. Kita hidup di dunia menuju akhirat, kuncinya cuma 2. 1 sabar, yang kedua syukur. Bapak nih ngaji, kalau kagak sabar udah ninggalin saya. Betul gak? Lama amat ngaji. Tahun puasa sih. Betul gak? Karena Bapak sabar, namanya habsun nafsi. Mampu menahan diri dari perkara yang bagus sama perkara yang jelek. Perkara yang bagus kita tahan di diri kita. Oh ngaji belum kelar, saya mau jangan bubar dulu.
Bawanya ngantuk baik, jangan merem dulu. Dengar ini kita, Masya Allah, sabar. Nah kalau sabarnya udah kebangun, syukur kita ikuti. Bagaimana langkah kita bersyukur? Ya Allah, saya syukur ya Allah. Hari ini saya bisa duduk bersama orang-orang baik di Masjid Jami' Al-Asyari'iyah. Saya bisa taklim, sholat subuh berjamaah. Itu fuyudatun ilahiyah. Anugerah Allah yang enak, anugerah Allah yang besar. Enggak semua orang bisa duduk di masjid. Enggak semua orang bisa hadir di masjid. Bukan sekedar sholat, dia pun ngaji, menghidupkan rohani dia untuk menjadi orang yang siap menerima berkah yang banyak dari Allah. Itu ya Pak. Pokoknya mudah-mudahan lebaran jadi ya. Jadi lebaran. Sarung udah belilah. Biar keren ini ya. Diundur. Ya. Diundur. Sarung aku ini sarung ya. Pokoknya yang bagusan dikit semuanya ya. Pokoknya Bapak Ibu, saya bilangin selama hati kita senang dalam ibadah, selama hati kita bahagia dalam amal soleh,